apa pertemuan ini bisa kita dokumentasikan sekaligus bisa disimak kembali kalau teman-teman ingin menyimak kembali atau kepada teman-teman yang belum tergabung ya dalam pertemuan ini bisa menyimak karena mungkin sedang berhalangan dan sebagainya. Ya teman-teman ya, jadi ada 9 modul yang ini terkait manajerial sosial kultural. 8 modul itu modul manajerial, kemudian satu modul modul sosial kultural perekat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini teman-teman bisa unduh di sana, kemudian bisa dibaca-baca atau bisa dipakai membantu apabila teman-teman sedang berlatih soal. Kan ada modul manajerial itu ada integritas dalam bekerja, kerjasama lintas program lintas sektor. Kemudian ada modul 12 adalah komunikasi persuasif, modul 13 tentang tentang kerjasama, ya tentang kerja berorientasi pada hasil. Ini kemudian ada modul pelayanan publik, ada modul pengembangan diri dan orang lain, ada modul pengelolaan perubahan, ada modul pengambilan keputusan. Jadi ada 8 modul manajerial. Saya tidak bikin bahan tayang khusus tentang konsep ini teman-teman ya, karena banyak sekali modul ya. Nanti disampaikan pun kita tayangkan tayang pun ya mungkin terlalu menyita banyak waktu ya, jadi tidak efektif. Jadi kita pada sore ini langsung ke pembahasan soal. Baik, jadi begini teman-teman sekalian. Untuk khusus soal-soal manajerial dan sosial kultural itu ada dua cara kita menyelesaikan soal itu, teman-teman, menjawabnya ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan penalaran, teman-teman. Penalaran pemahaman bekal pengetahuan kita yang kita dapatkan sejak di bangku kuliah sekolah ya atau di bangku pendidikan tinggi. Kemudian bisa pula kita menyelesaikan soal manajerial ini dengan sensitivitas kita ya. Akibat pengalaman kita, baca-baca kita, di pekerjaan kita, akhirnya terbentukkan pemahaman kita. Lah itu bisa dipakai bekal untuk menjawab soal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa merujuk pada modul apabila pertanyaan itu tentang pengertian ya. Definisi itu kita harus merujuk ke modul. Kemudian tentang tahun misalnya, atau tentang regulasi, atau tentang unsur-unsur misalnya, atau nama-nama orang ya, pengarang, penulis, penyusun dan sebagainya kita harus merujuk ke modul. Jadi ada dua cara teman-teman ya. Yang pertama adalah berbekal pengalaman dan penalaran kita. Yang kedua adalah berbekal atau merefer pada modul-modul yang tersedia. Baik teman-teman sekalian, berikut ini saya bacakan ya. Berikut ini adalah nilai-nilai yang selaras dengan definisi dari konsep integritas, kecuali. Baik, oke C, teman-teman ya. Kecuali C. C ya. Baik, C. oke ya. Kepalsuan. Kepalsuan ya. Jadi kalau begitu, teman-teman menggunakan penalaran pemahaman atau sudah membaca ini? Penalaran. Penalaran. Penalaran, Penalaran. Penalaran, Penalaran. penalaran. penalaran, pemahaman ya, pengalaman itu, menggunakan itu. Jadi Ya. berbekal pengetahuan, pengalaman, teman-teman tentu kan paham tuh integritas itu kan hal baik, hal positif, hal mulia, hal terpercaya itu integritas. Nah, supaya positif, terpercaya, baik itu, maka yang bukan ya, kan kecuali ini adalah kepalsuan. Ya, jadi kepalsuan itu jelas bukan nilai-nilai integritas itu. Yang kedua, definisi integritas adalah sikap jujur, adil, tidak memihak ya dalam urusan pemerintahan dan birokrasi. Definisi integritas tersebut merupakan definisi integritas yang dikemukakan oleh siapa? Bisa nggak pakai penalaran teman-teman ini? Pemahaman atau harus baca? Harus baca itu, Ya. Kak. Harus Harus baca. baca. Buku itu, Harus Kak. baca. Teman-teman selama ini kalau membaca cepat itu atau mencari poin ya di modul itu dengan cara apa, teman sekalian? Dengan menggunakan teknik apa gitu? Kontrol F mungkin ya.
Kita akan cari, kita akan cari itu. Nah, kita buka modul ini, teman-teman sekalian. Kita buka modul ini ya, modul 10, modul integritas dalam bekerja. Kelihatan nggak teman-teman sekalian dari situ? Ya. Kelihatan. Kelihatan Kelihatan, ya? Om. Oke. Teman-teman biasa menggunakan cara apa untuk mendapatkan kata kunci dalam modul? Kontrol F mungkin boleh ya. Kontrol Ya, F ya. Kontrol F. Ya, mana ini? Sebentar, kontrol F. Ya, di sudut kanan kan ada itu. Sebentar, ini ketutup lagi. Kontrol F. Kelihatan nggak teman sekalian? kelihatan Kak. Baik, kelihatan ya. Kita Kelihatan, Pak. tadi kan kata kuncinya yang kita ambil adalah jujur, Dan jujur. Tidak memihak. tidak Tidak memihak ya. memihak. Jujur, tidak memihak. PBB. Memihak ya, tidak memihak. Nah ini. Ini kan ketemu ya teman-teman ya. Ini coba halaman 16, 19, dan 37. Nah ini. Sudah ketemu langsung ya teman sekalian ya. Lebih lanjut, PBB mendefinisikan integritas sebagai sikap jujur, adil, tidak memihak dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi. Berarti ini definisi PBB. itu menurut siapa PBB. teman-teman? PBB nggih? PBB. Oke, PBB. 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 Oke, baik. Saya lanjutkan ke soal. Jadi itu kita gunakan mungkin apa ya cara sederhana ya, Kontrol F untuk berlatih walaupun dalam uji kompetensi nanti Boleh. teman-teman konon tidak boleh buka buku web, tidak bisa open book ya. Oke, baik. Tapi ketika sedang berlatih mengerjakan soal, teman-teman bisa menggunakan cara cepat itu. Karena menurut saya kalau kita sudah membaca apa ketemu kata kuncinya, kita biasanya tidak hanya ambil yang perlu, kita akan baca atasnya bawahnya itu walaupun sedikit kita akan baca. Jadi itu mungkin memandu kita untuk belajar. Baik yang benar PBB ya teman-teman ya, bukan Asumardi Asra, bukan Alfred John, bukan Krimble dan Brooks. Oke baik, oke ya aman ya teman sekalian ya. Baik. Menurut istilah kebahasaan, istilah moral berasal dari bahasa Latin mores dan mores ya, mores yang berarti apa itu? Di sini ada kejujuran, keutuhan. Ini bisa dinalar atau bisa ditebak atau bisa atau harus ke modul teman-teman sekalian. Modul juga itu Pak. Harus ke modul ya. Berarti kita ambil kata kunci apa ini? Mores itu ya. Boros. Polres. Mores, baik. Kita akan coba ya. Kita akan coba sebentar. Modulnya modul integritas. Kita nggak boleh ambil salah modul ya teman-teman. Karena kan ada 8 modul tuh. Ya, jadi kita ambil Boleh modul yang dari tepat. Kita tadi kata kuncinya Morris. Boros. singkat. Morris misalnya. Nah, ini di halaman 17 ya, teman-teman ya. 17 dan 37. Ambil yang 17 coba. Nah ini, menurut istilah kebahasaan, istilah moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adalah adat kebiasaan Face. atau cara hidup. Itu. Ini artinya ya, adat kebiasaan atau cara hidup. Kelihatan nggak teman-teman dari situ yang apa PDF saya ini? Menurut modul ya, teman-teman sekalian ya. Nih, adat C, C. kebiasaan atau cara hidup. Ini kelihatannya memang harus merujuk ke sana ya, ke modul ya, nggak bisa kita perkirakan ya. Walaupun itu ternyata Ada moros istiadat. artinya adalah adat istiadat atau cara hidup. Bu, Oh, saya minta tolong ya Bu ya. Ini teman-teman dibantu biar suaranya nggak bosen dengerin suara saya itu. Bu ini silakan. Baik. Landasan hukum dan ideologi nasional yang menjadi landasan utama dalam penerapan integritas ASN adalah A. Oke. Pancasila, B. Undang-Undang 1945, C. Pancasila dan Undang-Undang 1945, D. Pancasila dan Undang-Undang 1945, E. Undang-Undang 1945 dan norma. Oke. Menurut Mbak Hani dan teman-teman ini jawabannya apa? Pak. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Baik, karena yang ditanyakan dua teman-teman nih, yang ditanyakan itu landasan hukum
ya, landasan hukum dan landasan ideologi itu. Kan dua nih, hukum dan ideologi. Jadi jawabannya harus dua ini. Kalau Pancasila saja tidak cukup. Ya. Undang-Undang Dasar 45 saja nggak cukup. Jadi yang benar adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Coba kita cek jawabannya. Betul ya? Oke, teman-teman ahli tebak, bukan ahli tebak, tapi pengalamannya kuat ya, sehingga bisa menjawab dengan baik. Baik. Jadi Pak Bambang, Ya. nanya boleh Pak Bambang. Siap, siap. Jadi kayak Gimana, Mbak? Pancasila itu lebih ke ideologinya apa landasan hukumnya? Kayaknya ideologi ya Pak ya? Yang mana? Yang Pancasilanya. Pancasila ideologi, Ideologi ya. landasan hukumnya Undang-Undang 45. Berarti yang Iya, kita garis bawahi di pertanyaan awal ya, landasan hukum dan hukum dan ideologi. ideologi. Jika ditanya hanya landasan hukum, langsung itu tadi ya, Undang-Undang 45 Undang 45. Betul. Kalau ideologi nasional, Pancasila luar biasa, Mbak Nurismi, Mimi ini keren ya. Mantap. Oke ya Mbak, gitu ya. Intinya ada dua pertanyaan itu yang ditanya itu. Lanjut Mbak Mimi, silahkan dibacakan ya. Boleh minta bantuan. Yes, yuk Dasar silakan. pemikiran serta pembinaan wawasan nasional bangsa Indonesia berasal dari komponen di bawah ini, Hmm, kecuali A. hmm. Falsafah Pancasila, Iya. B. Aspek kewilayahan, C. Kondisi sosial budaya, D. Sejarah bangsa Indonesia, D. Nilai dan etos kerja penjajah. Ya. Berarti jawabannya apa Mbak Mimi? E. Kak, Kak Etos Mimi, kerja, Kak Mimi ya, atas kerja. nilai dan etos kerja Oke, penjajah. baik. Kecuali ya, karena ada petunjuknya. Clue-nya adalah kecuali. Jadi ada dua clue atau petunjuknya. Yang pertama adalah eh, wawasan nasional bangsa, wawasan ya, cara melihat bangsa. Ya. Tapi kecuali ini teman-teman ya. Jadi kalau falsafah iyalah aspek kewilayahan kita harus tahu ya wilayah. Kondisi sosial budaya harus dipahami oleh segenap warga. Secara bangsa juga harus diketahui oleh segenap warga ya supaya punya wawasan nasional yang baik. Yang tidak kecuali adalah nilai dan etos kerja penjajah. Baik, terima kasih ya Mbak Mimi ya. Boleh sekali lagi Mbak, saya masih lama nggak dengar suaranya Kak Mimi. Teman-teman Kak Mimi ini mentor saya dulu di Jogja Alah, ya. Bapak. Jadi malu. Saya banyak belajar dari Pak Bambang. Ya Allah. Ayo Mbak Mimi ya, satu angkatan ya. Baik. Potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi keunggulan kompetitif bagi bangsa Indonesia seiring dengan adanya satu peningkatan kualitas pekerja, B peningkatan kualitas pendidikan nasional, C peningkatan kualitas barang dan jasa, D peningkatan kualitas fasilitas umum, dan E peningkatan kualitas layanan umum. Baik. Ada petunjuknya apa Mbak Mimi di situ? Potensi SDM Pak Bambang. Jadi Oke. saya melihatnya lebih SDM ke dan kompetitif ya. ya SDM lebih yang ke kompetitif ya. pendidikan lah kalau SDM mah Pendidikan ya umumnya baik itu. ya. Nah itu jadi sensitivitas atau kepekaan kita melihat clue ya, melihat petunjuk ya, petunjuk dari soal akan membantu kita teman-teman. Tadi kan benar nih Mbak Mimi bilang petunjuknya adalah sumber daya manusia kompetitif nih, keunggulan kompetitif. Jadi SDM kompetitif. Ini seiring dengan apa? Tentu seiring dengan kualitas pendidikan ya, bukan kualitas pekerja atau kualitas barang. Tapi ini semuanya bagus-bagus Pak Bambang. Kalau ragu-ragu silahkan ke modul ya. Ini modul apa kira-kira? Menjadi bagus. Ini kelihatannya modul Masih integritas, Pak. integritas ya. Ya, masih di integritas. Integritas ya. Baik. Mau cakap apa nggak perlu? Nggak usah ya. Oke. Satu lagi Kak Mimi. Kak Mimi. Apa lagi ya? Satu lagi lah. Ekonomi Nanti gantian. kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dapat dijalankan tanpa pengaruh monopoli, konglomerasi, serta praktek-praktek negatif lainnya. Mm-mm. Hal ini dapat terwujud jika mengutamakan A. Kepentingan partainya,
D. Kepentingan golongannya. C. Kepentingan rakyat. D. Kepentingan yang sepaham. E. Kepentingan pengikutnya. Oke, supaya ekonomi kerakyatan itu tanpa pengaruh monopoli, kira-kira mana ini? Kepentingan rakyat. Jadi dia Kepentingan lebih rakyat ya. mengutamakan masyarakat Kepentingan juga. Kepentingan rakyat, rakyat. Ya. masyarakat. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini kan amanatnya kan tanpa pengaruh monopoli konglomerasi. Ya. Berarti dia harus mengutamakan kepentingan rakyat ya, dibanding partai, golongan, kepentingan yang sepaham atau kepentingan berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Nurismi sudah membantu kita ya. Biar teman-teman nggak nggak ada orangnya ya. Ada Pak, ada. Ada. Nggak sibuk di ruangan Bu. Enggak Pak. Boleh ya, minta bantuannya Mbak Putri, silahkan. Kelengahan dan labilnya kondisi pertahanan dan keamanan dalam negeri Indonesia sepertinya dimanfaatkan oleh pihak luar, sehingga Indonesia kehilangan Timur Timur, kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta klaim atas Blok Ambalat oleh Malaysia, merupakan kelalaian dalam Gatra, A. Gatra ekonomi, B. Gatra sosial budaya, C. Gatra demografi, D. Gatra pertahanan dan keamanan, E. Gatra geografi. D. Pak, Gatra pertahanan dan Oke, keamanan. kenapa begitu Mbak Putri? Kenapa pertahanan keamanan? Hmm, Karena di sini di soal sudah jelas tuh sudah ya, ada, ya, sudah sudah ada ada Pak di soal kondisi labilnya pertahanan kondisi dan pertahanan keamanan. dan keamanan. Jadi aspek apa, dimensi apa? Gatra kan aspek atau dimensi itu, Ya, atau ya, ya aspek apa lah, kurang lebih itu ya. Berarti benar Mbak Putri ya, jadi Gatra pertahanan dan keamanan. Ini teman-teman kelihatannya ada di sosial kultural tuh, yang ini di modul sosial kultural. Ya, ada apa mau kita coba buka atau nanti dibuka sendiri aja. Tapi ada ini teman-teman bisa di modul sosial kultural ada penjelasan tentang Gatra ekonomi, sosial budaya, demografi, pertahanan keamanan dan geografi. Oh, ternyata di integritas teman-teman sekalian ya. Eh, saya share nih teman sekalian ya, share buat teman-teman sekalian. Saya belum share screen ya. Oh, iya. Kelihatan ya? Oke. Masih di situ ya? Kat- Oh, belum kelihatan. Tuh, ini ada di halaman, Udah, Pak, udah. udah ya, ada di halaman 61 ya. Ada Gatra demografi, ada ini di halaman 65 ada Gatra sumber kekayaan alam, di 66 ada Gatra ideologi, kemudian di halaman 71 ada Gatra pertahanan keamanan. Nah, ini teman sekalian ya. Nah, ini kita bisa lihat Gatra pertahanan keamanan di sini. Satu lagi boleh Mbak Putri? Satu setiap lagi ya. organisasi setiap organisasi harus menerapkan nilai-nilai integritas karena agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, B. mencapai kepentingan tertentu, C. menimbulkan perbedaan perlakuan, D. menjadi organisasi yang diminati, E. menuju persaingan global. Mbak Putri Pak, bisa memperkirakan ya. Ya, gimana Pak? bisa memperkirakan. Ini jawaban yang paling baik ya, paling tepat karena dalam opsi-opsi jawaban seringkali ada dua tiga jawaban yang mirip, tetapi pasti ada yang paling tepat. Dan ini yang paling tepat teman sekalian ya. Kalau teman-teman melihat di modul. Baik kancaan saya ya, teman sekalian ya. Pernyataan berikut, ya teman sekalian ya. Pernyataan, benar ini, pakai ini. Pernyataan berikut merupakan perilaku integritas individu yang akan berdampak pada organisasi. Jadi A, B, C, D, E ini adalah perilaku individu yang mana yang berdampak pada organisasi gitu kan. Nah ini ada 5, tapi mana? Coba kalau A, perilaku individu merupakan cerminan perilaku organisasi. Kira-kira benar nggak teman sekalian? Perilaku Mbak Putri merupakan cerminan dari perwakilan Iya, bener. BKKBN Aceh. Benar ya, A ya? Mm-mm. Eh. Ya. B,
perilaku organisasi tidak tergantung perilaku karyawan. Jadi capaian kinerja, tampilan BKKBN tidak tergantung karyawan. Bener nggak, Mas Jabari, Mas Rizal? Salah. Salah, ACD, Tidak kan? benar. ACD itu yang betul, Pak. A, ACD. ACD ya. Ya. Baik, ACD. Apa sih C? Perilaku setiap karyawan tidak menimbulkan pengaruh. C, bener, Mas. Oh, C, enggak, bener nggak? enggak. Enggak, kan? Nah, perilaku Perilaku setiap individu karyawan pasti menimbulkan pengaruh bagi menimbulkan organisasi. ADE, ADE. ADE. Nah, kalau D, perilaku, perilaku organisasi terlihat baik kalau karyawannya baik. E, perilaku individu akan dilihat masyarakat sebagai dampak organisasi. Jadi ADE. ADE ya, teman sekalian ya. Mungkin ini ADE. Jadi kalau ada soal-soal seperti itu, teman-teman harus ACD apa ADE? Harusnya ADE. ADE. ADE, tapi ini ACD. Ah, ini yang salah saya berarti saya ini ya. Ya, Saya yang salah, Susah, bukan teman-teman. D, C. Eh, A, C. Jawabannya poin C. Jawabannya poin C ya. ADE ini jawabannya. ADE. Oke. ADE. Saya mohon maaf ini saya salah menyilang ya teman-teman. Atau mungkin saya tadi pemahaman saya masih belum seperti ini ya. Tapi yang benar yang seperti ini teman-teman sekalian. Jawabannya adalah poin C yaitu ADE. Itu adalah DE. pernyataan yang paling tepat. Oke ya ini jangan dijadikan acuan ya. Nanti saya share tapi saya ganti ininya. Saya ganti silangnya. Nanti saya share kepada teman-teman sekalian. Oke, Island of Integrity merupakan practical tool untuk manajer dan pejabat publik. Oke, jadi ini ada instrumen namanya Island of Integrity dalam mengidentifikasi dan mengubah kebijakan publik serta sistem organisasi guna memerangi korupsi ya, melalui proses strategis dan partisipatoris. Barat. Ini yang bersemangatnya saya batuk. Bisa. Teman-teman ini bisa dinalar nggak? Bisa tuh. Bisa. Ya, ada Atau ada tujuh. pengalaman pernah membaca ini gitu? Nggak bisa dinalar Nggak itu. bisa, nggak bisa ya, karena ini kan, iya nggak bisa itu. Apakah terinspirasi oleh Barack Obama, wali kota Bolivia, presiden Rusia, kan kita nggak bisa itu. Apalagi kita belum baca modulnya gitu. Maka kita kembali menggunakan kontrol F di modul teman sekalian. Ini masih modul integritas teman sekalian. Ya, saya akan coba mencari jawaban itu ya. Island of Integrity ya, teman sekalian ya. Saya coba, ada nggak Island of? Saya nulisnya nggak komplit mungkin. Ya, ini Harusnya di copy paste ya. Oke. Nah ini teman sekalian ya, ketemu ya di halaman 79. Oh belum, saya, sudah kelihatan belum Mbak dari situ, Mas? Sudah. Island of Integrity itu ada di halaman 79, 80, dan 94. Coba 80. Nah ini ketemu ya teman sekalian ya. Wali kota La Paz, Wali Bolivia. kota La Paz, La Bolivia. Paz di Bolivia ya. Ya, Sebuah halaman inovasi. 80. Itu Oke. ini halamannya ya, Pak Bambang ya? Kenapa? Baik, Pak Jadi Bambang. wali kota La Paz ya. Nah itu kita harus nyari di sini. Nah kalau kita sudah terlanjur membuka halaman ini, teman-teman tolong jangan sudah dapat poinnya langsung pergi gitu ya. Coba dilihat apa sih itu Island of Integrity gitu ya. Dia memang oleh wali kota La Paz Bolivia, tapi ini tentang apa itu? Nah, ini merupakan practical tool untuk manajer pejabat publik dalam rangka memerangi. Ini jangan hanya, oh udah ketemu wali kota lapas terus pergi. Enggak, kita bacalah paling enggak satu paragraf itu supaya kita tahu lebih banyak gitu. Oke ya, ini oleh wali kota lapas. Bukan Barack Obama, bukan Presiden Rusia. wali kota lama. Lapas, wali kota lapas Pak ini. Ya, Ya, jadi ini Island of instrumen ya. Integrity. Nah, ini lagi. Oh ini. Nah, ini pengertian teman-teman. Integritas berarti tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dapat Nggak dipercaya percaya. atau diandalkan. Ini kan pengertian teman-teman.
Kalau belum baca, apakah bisa diperkirakan di nalar, teman-teman? Enggak ya, kelihatannya ya. Ini karena ini kan definisi pengertian. Jadi kita harus tahu ini karangannya siapa sih gitu. Jadi teman-teman bisa ya, caranya adalah dengan apa? Tidak rusak, murni utuh. Ini bisa jadi clue ya, bisa jadi kata kunci ketika kita membuka modul tidak rusak, murni utuh misalnya. Kita akan cari ya, kita akan buka modul integritas teman-teman. Tidak rusak, murni utuh. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Sekarang kontrol F. Nah, terus kemudian kita tulis di sini tidak rusak, murni utuh. Tidak rusak, murni. Ya, coba ini. Nah, ini tidak rusak, murni utuh. Ketemu di halaman 80. Kita buka ya, teman-teman ya. Ini, ini kan sudah nih. Baik. Oke, kita buka. Nah, ini sudah dibuka ini, teman sekalian. Kelihatan ya, teman sekalian ya. Oke. Nah, DP, DP Simpson dalam Castle New Latin Dictionary menyatakan bahwa integritas berarti tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dan dapat dipercaya. Berarti definisi menurut DP Simpson teman-teman sekalian. Nah, mumpung masih belajar, teman-teman mungkin eh, ini bisa apa, bisa pas membuka halaman Yang tadi, gagasan. DP Simpson itu apa saja yang disampaikan oleh DP Simpson itu. Oke ya, ternyata corruption memiliki ya. Jadi dia tidak sebenarnya di soal ini tidak hanya definisi integritas, tapi ada poin lagi nih. Integritas berlawanan dengan Ya. korupsi, di mana korupsi memiliki pengertian membusuk, merusak, memburuk, atau menyeleweng. Nah, ini juga harus kita tangkap ya, teman-teman, karena bisa jadi ada pertanyaannya. Korupsi yang berlawanan dengan integritas, apa artinya? Nah, kita kan jadi sudah tahu nih, membusuk, merusak, memburuk, menyeleweng. Ini adalah pengertian korupsi. Baik. Untuk membangun integritas di organisasi, kita kuncinya adalah A. Membangun sarana yang menunjang, B. Membangun fasilitas mewah, C. Membangun fasilitas canggih, D. Membangun ruangan yang lengkap, E. Membangun infrastruktur kelembagaan dan akuntabilitas yang kokoh. E. Ya. Ya, benar. Benar, baik. Ya. Tidak Ya, seru, tidak seru. iya, tidak keliru ini. Ini kalau ini ada di modul, teman-teman. Kalau Iya. tidak yakin bisa kontrol F di sana ya. Mungkin yang mau kata kuncinya ini kita kan udah memilih E nih, sudah memilih E ya. Iya. Tapi kok agak ragu-ragu juga yang E ya. Teman-teman ini jadikan apa? Misalnya Infrastruktur. infrastruktur kelembagaan dan akuntabilitas yang kokoh, copy aja nanti ditaruh di kontrol F, bener nggak? Iya. Oh, ternyata benar. Jadi kita nggak terlalu lama apa Oh. membuka materi di modul. Terima kasih Pak Dokter. Boleh Pak Dokter ya. Ini Iya. ternyata jawabannya E juga ini. Iya. Kayak baik. Oke Pak, satu kali lagi boleh Pak Dokter. Iya. Baik. Indonesia terletak antara dua samudra dan dua benua yang menjadikan iklim negara kita begitu sempurna mendapatkan sinar matahari dan hujan yang cukup. Yang membedakan dengan negara Eropa, rata-rata hutan kita tumbuh sempurna pada usia Berapa kalau di Aceh itu? dia 4 tahun. 4. Ya. Oke, baik ya di Aceh 4 tahun. Di tempat lain bisa jadi ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Ya ini kebetulan opsi jawabannya selisihnya 1 tahun Pak Jabari ini bikin pusing ini ya. Nah, 5 tahun. kita harus kita nggak bisa diskusi memang Mas Iya. Amrizal ya. Kita lihat Hmm. di modul ya. Ini kalau kira-kira modul apa ini teman-teman? Yang itu juga. Kelihatannya modul di sosial ya, sosial perangkat pemersatu bangsa gitu, kelihatannya. Ya, kita akan coba ya. Atau modul apa kira-kira? Kelihatannya Di sosial mata kultural nih. Saya coba ini, saya buka sosial kultural ada nggak? Coba. Kita coba aja ya. Nanti hmm,
Sosial kultural. Ini berapa tahun? Memang jawabannya 5 tahun tadi benar ya, lima jawabannya. tahun. Iya, jawabannya 5 tahun sih saya baca di ini coba Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa coba Kontrol F. Kita tulis kalau tulisannya pakai angka 5 dia nggak muncul Pak 5 tahun. Ya, pakai angka 5 ya. Oh, ini ada 5 tahun juga ini, tapi 5 tahun apa ini? Oh, ini soal nih. Baik, kita akan Hmm. pakai huruf Rumus. teman-teman sekalian. Rumus. 5 tahun nih. 5 tahun. Hmm. Nah, Ada, oke. ini ada ya di halaman 20 ya, teman sekalian. Oh, oh ya, Udah. Indonesia hanya butuh waktu 5 tahun untuk Ya, tuh. Ada. Jadi mem- kita ketika berhadapan dengan soal sistemnya, hukum ya kita ikuti yang ada di modul. Kita nggak bisa bantah. Di tempat saya 7 tahun, misalnya nggak bisa, karena hmm, nanti tidak sesuai dengan kunci jawaban di sistem. Jadi kalau 5 yang tahun ya. ini, iya, Kontrol F terus tulis 5 tahun. Ternyata di sini benar 5 tahun. Tadi kan kita menjawab 5 tahun tuh, tapi masih ragu-ragu. Atau mungkin kalau tulisannya memanen itu, ya, misalnya Iya, memanen. Kan memanen tadi tumbuhan hasil pertanyaannya kayu. memanen tuh. Tuh, memanen ya. 5 tahun untuk memanen tumbuhan seperti kayu. Baik, ini ya teman-teman sekalian ya. Ini cara kita merujuk pada modul ya, supaya kita cepat ketemu nggak, bukunya modulnya nggak rusak itu, nggak dibuka-buka terus. Cukup Ctrl F. Ini memang file ya teman sekalian. Oke. Boleh Pak Dokter, biar nggak Pak Dokter semangat tambahnya. Teman-teman Ya, tambah semangat, Mas. baik. Sumber daya alam non hayati begitu melimpah di negeri kita. Contohnya gas alam yang terbesar di Asia Pasifik yang terdapat di Natuna Kepulauan Riau, Masih. Gresik Jawa Timur, Bontang, Papua, Kalimantan Timur. Sumbernya Bisa ada, tapi benar Balikpapan. nggak dia jadi jawaban itu ya? Berarti kita akan kontrol F di masih modul tadi sosial kultural perekat persatuan. Gas alam ya Mas tadi ya. Ya, Gas alam nih kata kuncinya. Nih, gas alam. Oke, nah ini sub pokok bahasanya sudah gas alam. Pulau Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di Indonesia. Mana Mas? Di atas tadi ya. Oh, di atas ya. Nah ini Ya. Kepulauan Natuna ini Kepulauan memiliki Natuna cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia ya Pasifik bahkan Pasifik di dunia. Oke ya, berarti di di Pontang ya. Natuna. Di Natuna. Natuna. Baik, saya ke bawah Pontang nih. Ya. Berikutnya, saya bacakan ini karena ini mudah sekali ya. Bahkan mungkin bisa dilewatkan ini. Sumber daya alam hayati berupa tanah yang subur cocok untuk usaha berbagai jenis tanaman. Nah, ini kan tentang tanaman nih. Maka Ya. negara kita dikenal sebagai negara Agraris. agraris. Kan ini kan perlu dibahas ya, teman-teman ya sudah. Ya. Baik. Kekayaan adat dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan karena apa ini? Adat dan budaya perlu dilestarikan karena apa, teman sekalian? Kira-kira apa ini, teman sekalian? Jawabannya. Jati diri bangsa. Jati diri bangsa ya. Oke, kekayaan adat dan budaya ini mungkin yang paling paling tepat adalah jati diri bangsa. Satu cara bersikap untuk menjaga keragaman kita yaitu toleransi dan empati yang berarti apa ini? Dari dulu orang bang. Sikap Jago tadi. Gak diulangi nambah. apa Bu? D. 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 Menghargai dan juga menerima Menghargai dan juga menerima adanya menerima perbedaan. adanya perbedaan. Nah, ini. Baik ya, teman-teman tidak perlu menggunakan ini ya, alat bantu berupa modul ya, karena ini tentu kristalisasi pengalaman teman-teman ini selama ini ya. Jadi kristalisasi dari belajar, dari Hari pekerjaan, ya semuanya bisa dipakai bekal untuk menjawab ini. Menghargai dan juga menerima adanya perbedaan. Sikap warga yang mudah menghasut dan terhasut menunjukkan sikap yang perlu dihindari karena apa? Nah, ini juga gampang dinalar teman-teman ini.
Dalam hidup bermasyarakat perlu saling menghormati dan menghargai agar tercipta apa ini? Kerukunan hidup. Kerukunan ya, karena ini hidup bermasyarakat, saling menghargai. Bukan walaupun panggilan ekonomi kalau disambung-sambungkan ya nyambung juga, tapi terlalu panjang nyambungnya. Ya, kerukunan hidup. Baik, saya lanjutkan. Di antara masyarakat mempunyai potensi masing-masing, ya, semua masyarakat punya potensi ini, dan dapat kita satukan menjadi sebuah kekuatan yang disebut apa kira-kira, teman sekalian? Answernya udah ada itu. Berkolaborasi. Kolaborasi ya, Kolaborasi. kolaborasi. Jadi teman-teman sekalian, kolaborasi adalah apa kerjasama yang saling melengkapi itu. Jadi potensi-potensi itu saling melengkapi satu masyarakat dengan masyarakat lain. Oke, jadi jawabannya adalah berkolaborasi. Jika kehidupan ini saling mengisi, saling melengkapi satu sama yang lain, maka akan timbul rasa apa, teman sekalian? Saling mengisi, saling melengkapi, akan timbul rasa apa kira-kira? Kebersamaan. Kebersamaan. Saya juga cenderung ke kebersamaan, teman sekalian. Ya, ini di soal namanya sosial kultural itu sering muncul pertanyaan sepertinya remeh-temeh, tapi ada nilainya ini, teman-teman. Jadi pertanyaan kok kayak gitu, ya inilah namanya manajerial sosial kultural. Soalis mengibarkan bendera merah putih saat momen 17 Agustus merupakan rasa nasionalisme. Hal itu dilakukan dengan apa? Tentu kan dengan kesadaran. Kesadaran. Iya, ini otomatis lah ya dengan kesadaran. Nah, ini pertanyaan sebenarnya tidak menguras, tidak membutuhkan energi, tapi juga harus benar. Nah, ini teman-teman, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada dalam kitab apa? Bisa dinalar atau bisa menggunakan pengalaman belajar waktu Sanskerta, lalu? Iya, Sanskerta, Sansekerta. Bhinneka Nah, Tunggal Ika. ada di modul kalau yang ini teman-teman. Oke ya, daripada kita ngira-ngira kita Hah? baca di modulnya ya, teman-teman sekalian Sutasoma, ya. Soma, Pak. Sutasoma ya, Sutasoma, langsung aja berarti ya. ya, Ada di kitab Sutasoma. Sutasoma. Ya, benar. Yang benar adalah kitab Sutasoma. Nanti teman-teman baca, pastikan itu. Dia ada Sutasoma. Pengarangnya siapa, teman sekalian? Kitab Sutasoma itu ada di modul. Pengarangnya siapa, teman-teman? Empu Tantular. Iya, jadi Sutasoma itu dikarang oleh Empu Tantular. Ya. Itu ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada di modul 18 Perekat dan Pemersatu apa? Ya, Perekat dan Pemersatu Bangsa apa itu namanya. Baik ya, oke ya kita lanjut ya, nggak usah kita pakai kontrol F nggak usah ya. Nanti disimak sendiri. Inilah sudah kepemahaman teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, teman sekalian ya, merupakan pengejawantahan. Pengejawantahan itu perwujudannya, perwujudan atau representasi. Ini pengejawantahan bahasa diambil dari bahasa Jawa kelihatannya teman sekalian ini. Teman-teman di luar Jawa mungkin ini, tapi sudah diindonesiakan, sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, saya ulangi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pengejawantahan eksistensi adat budaya. Jadi perwujudan adat budaya. Ya. Sebagai sebuah apa? Perwujudan sebagai sebuah apa? Terus sekalian. Kalau Keanekaragaman. Keanekaragaman. keanekaragaman ya otomatis ya. Saya saja ya Pak Bambang aja yang jelasinnya terlalu ruwet jadi pusing ya. Tapi kalau dibaca sebenarnya kan enak itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pengejawantahan. Ya, ini adalah keanekaragaman ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini sikap, nah ini bisa dinalar nih teman-teman. Sikap yang dapat menggambarkan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika adalah apa ini? Dari A, mementingkan kepentingan pribadi, B, menghilangkan adat suku bangsa, kan nggak boleh ya. C, mengedepankan perbedaan, nggak boleh juga nih perbedaan selalu diungkit-ungkit,
kedepankan nggak boleh. Yang D, menjunjung tinggi D. teposliro. Oke. Keliru. D ya. Itu. Oke. Emang teman-teman tahu tuh teposliro? Hah? Apa artinya? Lagi nggak benar. Mbak Noli, Mbak Rasa. Sari, Mbak Putri tahu ya teposliro ya. Tengah Teposliro rasa. itu tenggang rasa itu. Ini konsekuensi negara yang memiliki keberagaman, maka potensi gangguan akan muncul dalam bentuk apa kalau ada keberagaman? Iya, kan dia baliknya 3:30. Kita jam 3. Konflik Berarti horizontal ya. salah, sudah jam Oke, 3. konflik horizontal. Iya, ini negara Bukan yang apa-apa. beragam. Iya, Ini pengalaman. berpotensi. Lulus Nah, tambahan tuh dia. berpotensi Yang dari muncul Prabu bilang konflik nggak horizontal, lulus. tapi kebetulan kita ya alhamdulillah ya mungkin Iya, konflik horizontal tidak kamu kebaikan satu dulu tidak dari tahap awal nggak lulus. banyak terjadi Kayaknya itu. nggak salah. Baik, konflik horizontal. Integrasi nasional diperlukan dalam rangka apa, teman-teman? Integrasinya siapa kira-kira teman sekalian? Mas Rizal boleh bantu. Ini Mas Cobi nggak Integrasi. kelihatan malam ini sore ini. Mas Cobi nggak gabung ya? Integrasi nasional. Ya, Mas Rizal, ya, Mas Cobi nggak ada ya? ya siap. Mas Rizal apa ini? Coba di jawabannya apa kira-kira? Atau dibacakan dulu, Oh, Mas bacakan ya. Cobi. Baik, Ya, Bapak. Rizal. Integrasi nasional diperlukan dalam rangka terciptanya keanekaragaman yang dilindungi, B. Tulisan Terbentuknya salah. jiwa patriotik setiap warga negara, C. Terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional, D. Terwujudnya keadilan dan kemakmuran, E. Terjadinya konsolidasi nasional. Opsi jawabannya bagus semua ya, Mas Rizal ya. Iya, eh, jawaban yang mendekati bunga benar ya, Pak ya. Iya, apa? Hah? Yang paling benar di Eh, antaranya kayaknya iya Integrasi. Pak ya, terciptanya keserasian dan keselarasan secara Luar nasional. biasa, keren ya. Kenapa jawabannya itu, Mas? Bukan. Contoh sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Membuatkan bak sampah, B. Menimbun Mm-mm. sampah, C. Mengolah sampah, D. Menjual sampah, dan E. Mengelompokkan sampah. A. Eh, Jawabannya juga hampir mm-mm. sama-sama A. ya Pak ya. Iya. Eh, Kalau menurut Mas Rizal apa itu jawabannya? Ini terbuka ya jawabannya ya bisa mungkin membuatkan bak sampah kali Pak. membuatkan ya. Saya kenapa begitu? Mengelompokkan Kalau saya sampah condongnya beda ini. membuatkan bangsa pak sampah karena apa? Ini kan membuatkan Ya ada Ya. agak upaya lebih ya Pak ya. untuk orang lain biasanya kalau membuatkan Iya, kan. Kalau menimbun sampah kan bisa menimbun sampah sendiri, Sendiri. sendiri mengolah gitu. sampah sendiri, menjual sampah untuk sendiri uangnya, mengelompokkan sampah kan bisa jadi sendiri. Tapi kalau membuatkan pak Bak sampah, sampah itu ada ini kan upaya. ada upaya bikin untuk orang lain, membuatkan itu, Benar. ya. Berarti, mm-mm. Jadi ini secara secara perasaan, kepekaan ya, Mas Rizal kita itu kalau baca itu mungkin kita akan terarah ke A itu, Benar. membuatkan bak sampah. Baik, silahkan saya dibantu lagi ya Mas Rizal, silahkan. Oh masih ya. Oh iyalah, Oke. nggak apa. Ketika ada Karena warga yang suaranya suka jernih. oh ya, Ya. ketika ada warga yang suka memberikan hasutan, kabar tidak benar, maka sikap kita A membiarkan, B ikut-ikutan, C menghentikan, D menyebarluaskan, dan E meramaikan. Gampang ya. Nah, itu ya paling paling Iya, benar ya Pak ya, iya. menghentikan ya. Menghentikan tuh ya. Ini gampang. Baik. Nah, jadi ini di manajerial sosial kultural suka ada soal-soal kayak gitu nih. Gampang ya. Boleh Mas Rizal sambil ngabuburit Oh, minta saya lagi, tolong. satu lagi Pak ya. Iyalah, satu apa dua boleh. Para Ya, pahlawan bangsa berani pantang menyerah melawan musuh. Musuh kita hari ini adalah A. Orang asing, B. Orang kaya, C. Orang cerdas, D. Orang korupsi, dan E. Orang miskin. Ya jelas ya Pak ya, orang korupsi jelas Pak ya. banget ya, jelas ya. Baik, nah, kayak jelas orang-orang korupsi musuh kita, teman-teman sekalian yang bikin negara seperti ini ya. Negara kita negara kaya tapi masih seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mas Rizal ya. Oke, Sama Pak. bangsa ini didirikan dengan darah dan air mata. Jangan sia-siakan pengorbanan para pahlawan dengan misi kemerdekaan dengan cara apa? Mengisi kemerdekaan secara apa ini?
Merata. Adil dan merata. Adil dan merata. Merata. Baiklah, ini juga feeling teman-teman nih, feeling teman-teman ya dalam memilih opsi jawaban juga sangat dibutuhkan tuh. Dan ternyata feelingnya bagus-bagus nih teman-teman sekalian, adil dan merata. Walaupun ini ada itu di modul itu. Kalau kita ragu-ragu, benar nggak adil dan merata? Nah, kita cari di modul. Tapi saya pastikan jawabannya itu teman sekalian. Berani mengajak kepada kebenaran, menjauhi sifat bohong dan hasut merupakan implementasi dari apa ini? Berani mengajak kebenaran, menjauhi sifat bohong dan hasut. Ya. Ini ada kata kunci, berani benar nih, berani kalau kita benar ya, dan tidak berbohong menghasut. Ini implementasi nilai apa, teman sekalian? Ini kan konteksnya adalah konteks bangsa kebangsaan ini, teman sekalian. Konteks perekat pemersatu bangsa. Nilai kepahlawanan mungkin, Pak. Nilai kepahlawanan ya ini yang paling tepat Mbak, nilai kepahlawanan. Jadi kalau ada konsensus perjanjian nilai sosial ini di luar konteks yang sedang kita bicarakan tuh sekalian. Kita sedang membahas ini tentang apa sosial kultural, wawasan bangsaan, terus pemersatu bangsa. Jadi ini jawabannya itu. Baik. Nah ini pertanyaannya kayak koran soalnya mau di skip aja atau gimana? Oh, ini soalnya opsi-opsi jawabannya kayak ini. Ini saya ambil Berikut ini. murni. Asik. Tidak saya bikin nih. Berikut ini yang tepat sebagai pengertian dari pelayanan publik. Nah, teman-teman nih, pertanyaannya sedikit tapi opsi jawabannya banyak nih. Ini karena bikin soalnya keliru harusnya nggak seperti ini. Berikut ini Pelayanan yang tepat sebagai pengertian. Kita sedang ditanya nih, clue dari pertanyaan ini adalah pengertian dari pelayanan publik. pelayanan publik. Nah, kita baca simpel-simpel aja teman-teman sekalian. Kita andaikan satu persatu. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian. Nah, agak masuk akal ya. Yang B, pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara. Nah, kelihatannya kurang ya. Oke, yang pelayanan publik Iya. adalah memuaskan dan bisa sesuai. Ya. Saya kira bukan pengertian. Nah, Yang keempat, pelayanan publik adalah tolok ukur yang digunakan. Nah, ini kan bukan ya. Jadi yang benar adalah A ini. Kegiatan atau Kegiatan atau rangkaian rangkaian. dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini adalah pengertian pelayanan publik. Ini sekaligus kita tanamkan ya di pemahaman kita, teman-teman sekalian, bahwa pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya, Undang-Undang Nomor berapa tentang pelayanan publik? Masih ingat nggak teman sekalian? Oh, Kak Mimi belajar pelayanan publik dulu itu. Ya, ini Undang-Undang Nomor kebalikannya dari Undang-Undang tentang Bangga Kencana. Kalau kita kan pembangun apa Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 ya. Berarti Itu ini undang-undang undang-undang pembangunan. Ini 25 gitu, Pak. dibalik Undang-Undang 25. Oh, Ya, Undang-Undang Nomor 25. Kebalikannya Undang-Undang ini. Undang-undangnya Kemenhubangga ya. Dibalik tahunnya sama. Ya, jadi 2009. 2009. Jadi teman-teman bisa membantu nih cara memperkuat ingatan memori ya bahwa Undang-Undang Pelayanan Publik adalah nomornya dibalik ya dari nomornya Undang-Undang 52 berarti Undang-Undang 25. Ya, nanti teman-teman bisa baca di sana. Ini berarti modul pelayanan publik teman sekalian kalau ini. Kalau teman-teman mau kontrol F nanti pakai modul pelayanan publik. Jangan sampai salah ambil modul karena kalau kontrol F nanti di modul integritas ya nggak akan ketemu gitu. Ini pasti di pelayanan publik. Oke ya, teman sekalian ya. Lanjut ya, waktunya tinggal beberapa menit. Tiga unsur penting yang terdapat di dalam pelayanan publik adalah apa, teman sekalian? Tiga unsur penting. Ini kita bisa nalar atau harus ke modul, teman sekalian? D. D. Perencanaan pelayanan publik, penyelenggaraan, pengevaluasian pelayanan publik. Perencana perencana pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik, dan pengevaluasi pelayanan publik. Tiga unsur dalam pelayanan publik.
Bagus juga ya Mbak ini ya. Mbak ini eh, Kalau nggak salah. logikanya jalan tuh. Oh ya jelas lah, masa logikanya nggak jalan. Pasti jalannya. Mbak ini kalau kita lihat perencana pelayanan publik sebagai perencana, kemudian penyelenggara dan pengevaluasi. Hmm, tapi sebentar, sebagai ini kalau saya lihatnya itu organisasi. Jadi unsur pelayanan publik adalah ada organisasi penyelenggaranya, ada penerima layanan, dan ada kepuasan. Kepuasan. Ini adalah unsur pelayanan publik. Kalau yang perencana, penyelenggara ini mungkin fungsi dari pelayan publiknya atau orangnya itu. Coba saya, ya ini ada di sini teman sekalian. Ini di modul pelayanan publik. Nah, teman-teman, saya kira saya ini mumpung lagi belajar, saya bantu buka nggak apa-apa ya? Kan sebentar juga kita buka modul pelayanan publik, kita pastikan unsur pelayanan publik itu apa. Karena saya tadi terbawa ini sama pemikirannya Mbak Hani tadi. Baik, satu ini agak berarti di sebentar di pelayanan publik. Oke, belum kelihatan ya. Sekarang mau saya angkat ulang lagi layarnya, teman sekalian. Pelayanan publik. Ini modul pelayanan publik. Oke, udah ya. Kelihatan dari situ, teman-teman. Kelihatan ya, Bapak Ibu. Kelihatan. Kelihatan. Baik, saya akan kontrol F, kemudian unsur pelayanan publik. Ada nggak kalau nulisnya jangan mungkin tiga unsur, misalnya tiga unsur. Nah, ini tiga unsur apa ini halaman 28 coba. Nah, ini ada ya, temu ya. Oh, tapi ini soal ya tanya teman sekalian. 3 unsur yang terdapat. Ya, tapi soal bukan ini. Ini soal teman-teman sekalian ya. Oke, saya akan copy ini aja. Saya kok tadi gini. Organisasi, coba saya copy ini aja. Kemudian saya masukkan di ini di find-nya ya, Control find, Control F. Nah, nah ini teman sekalian kita temui ya Mbak Hani supaya Mbak Hani nggak penasaran tadi ya. Nih, dalam pelayanan publik dikategorikan terdapat tiga unsur penting. Sudah terlihatkah layar saya dari situ, teman-teman? Ya, Ya, Ya. kelihatan ya. Baik. Jadi dalam pelayanan publik itu organisasi penyelenggara pelayanan publik. organisasi penyelenggara Ya. Unsur kedua kedua adalah penerima layanan penerima. atau masyarakatnya, dan ketiga adalah kepuasan. Nah, Oke, jadi clear ya jawabannya ya ya. teman-teman ya. Ah, Oke, supaya kita nggak ragu-ragu ya, mumpung kita lagi apa ada waktu untuk membuka ini. Jadi saya ajak teman-teman membuka modul. Nanti kalau udah sore malam buka puasa, terawih lanjut ya, tadarus, sahur nanti nggak sempat nggak sempat buka ya. Oke, ini mumpung lagi siang ya, hitung-hitung lagi nunggu buka puasa. Oke, teman-teman sekalian. Berikut ini kelihatan ya Pak Jabari ya dari situ layar ya. ya. Berikut ini yang tidak Tidak, termasuk ke dalam yang tidak. determinan kualitas pelayanan publik. Determinan kualitas pelayanan publik. Kita coba pakai berikut ini yang tidak termasuk. Berarti kan yang Yang bukan nih tidak. teman-teman. Kira-kira apa menurut teman-teman yang bukan determinan atau bukan faktor kualitas pelayanan publik apa? D, Pak, empati. Empati. Ada. D ya, Ya. yang bukan ya. Oke. Iya. D. Kita coba ya, berarti titik ya. Oke. Determinan pelayanan publik. Empati ya, empati. Baik. Saya coba ini sekali lagi ini. Ini mumpung masih buka ini teman sekalian. Kita masih buka modul pelayanan publik nih. Determinan. Ada nggak determinan di sana? Nah, ini ada 5 determinan nih teman sekalian di halaman 23 ya. Ya, ada 5 determinan pelayanan publik teman sekalian ya. Ada 5 determinan pelayanan publik
Ini menurut siapa? Keandalan, Para suraman. Kendali ada, reliability, keandalan ada, reliability ada, responsibility, responsiveness ada, confident, keyakinan ada, empati ada, Mbak. Jadi Potensi, empati Pak. termasuk. Iya. Terus kelima Pak. berwujud berarti Kompetensi. tadi jawabannya apa? E ya. Pak. E. E apa? Ya, Itu apa kompetensi. itu tadi? Kompetensi. 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 Kompeten. Nah, ini teman-teman kita terjebak di situ. Kompetisi. Kompetensi ya. Padahal kompetensi kan harusnya dimiliki oleh pelayan publik tuh supaya puas ya. Tapi ternyata bukan determinan teman-teman sekalian nih. Ya, ini keandalan atau reliability, responsiveness, confident, empati dan satu lagi terakhir apa tadi? Tangible, berwujud. Nah, maka ya jadi kita kembali kalau kita kembali ke soal teman-teman sekalian, soalnya mana ini? Maka ya kompetensi teman-teman kan sepertinya nggak nalar nih teman-teman ya nggak teman sekalian kalau kita hanya menggunakan penalaran nih. Kompetensi masa nggak ada ya? Harusnya ada ya, tapi ternyata di modul nggak ada, teman sekalian. Jadi ini yang bukan adalah kompetensi. Ini yang kadang-kadang, teman-teman, kalau kita mengikuti hukum, kita keluar ruangan ya, setelah mengerjakan, kita sepertinya benar semua itu. Sepertinya gitu. Ya, karena yakin, tapi ternyata kita buka di modul ada yang kurang pas ini. Ternyata kompetensi atau kompeten tidak atau bukan ya dari kualitas pelayanan publik. Qualities. Malah tadi yang wujud ya, tangible ya, teman sekalian ya. Oke, baik. Nah, ini tadi saya bilang apa ini tadi? Undang-undang yang sama. Oke ya. Ini undang-undang yang saat ini dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban janji kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat dan mudah. Ini undang-undang nomor berapa? Ini undang-undang pelayanan publik berarti itu sekali. 25 tahun 25. 2009. Kayak tadi Yang kita A, disampaikan ya yang apa? 25 ya. Itu kan kebalikannya dengan ini D. Ini Undang-Undang 52 2009 kan undang-undang tentang kependudukan, pembangunan keluarga kan. Nah, ini dibalik aja Undang-Undang 25. Baik, terima kasih ya teman-teman. Luar biasa ya. Oke, keren nih teman-teman. Harusnya teman-teman harus lolos ini kalau feelingnya Amin. bagus. Feelingnya bagus. Bekal pengalaman belajar di masa lalunya juga bagus. Baik, teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan ya. Mau sampai jam berapa, teman sekalian? Sudah cukup atau mau kita lanjut sedikit? Sudah Yes. cukup kah? Kalau sudah, nggak apa-apa, kita akhiri sudah setengah. Tapi kalau misalnya beberapa lagi, ini ada yang dari Jawa Barat, teman-teman ya. Kita kenalan dengan Mbak Neneng. Mbak Neneng ada, Mbak Neneng. Ya ada, Pak. Oh, Mbak Neneng hadir ya. Sehat Mbak Iya. Neneng. Dari tadi nggak Alhamdulillah, Pak. disapa ya. Dari apa baru muncul nih, baru masuk, baru gabung. Baru muncul, Pak. Oh, Tadi pantesan ya. sedikit keluar lagi deh. Sekarang tadi kan di kantor, sekarang udah di rumah, jadi Betul. dibuka Oh, lagi, gitu ya. Pak. Baik. Mbak Neneng, udah di rumah kan kalau baca kan nyaman kan silakan dibaca biar keras ya, bacanya. Kalau di kantor kurang keras tadi. Iya. Baik, ya. Yang mana, Pak? Yang ini ya, yang Yang undang-undang. ini, ya. Oh ya. eh, Undang-undang yang saat ini dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur di Indonesia adalah apa? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
prinsip pelayanan publik yang mengikuti cakupan jangka dari Oke, baik. Saya di mute tadi ya. Tadi minta maaf Mbak Neneng itu yang tertera di layar berbeda dengan yang ada di layar saya tadi rupanya ya. Oh, Ini yang gitu. iya kita soal ini Mbak Neneng. Minta maafnya Mbak. Silahkan Mbak Neneng. Prinsip pelayanan publik yang mengandung arti cakupan jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Merupakan prinsip A. Keadilan yang merata dalam pelayanan. B. Kesederhanaan dalam pelayanan. C. Keterbukaan dalam pelayanan. D. Kesederhanaan dalam pelayanan. E. Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan. Yang A, Pak, Mbak Neng. keadilan. Ah, kenapa Mbak Neneng? A, Ah, prinsip pelayanan publik itu. karena harus adil dan merata dalam oke, pelayanan. baik. Terima kasih Mbak Neneng ya. Jawabannya persis ya seperti jawaban saya ya. Jadi clue atau petunjuk dari Merata, soal ini adalah distribusi ini. merata. Ya, merata, seluas mungkin, seluas mungkin, merata ya, dan adil tuh. Jadi ini jawabannya adalah, ini kan ada nih, Ya, distribusi yang merata, diberlakukan secara adil. Nah, ini berarti keadilan yang merata dalam. Sudah didakan. Baik, jadi walaupun di modul ada teman-teman, tapi teman-teman cukuplah saya kira menggunakan apa? Feeling, menggunakan pengalamannya, menggunakan bekal hasil belajar sepanjang hidup ini ya teman-teman ya, untuk menjawab manajerial dan sosial kultural. Baik, teman-teman sekalian, masih banyak soal di slide ini, sekitar 69 atau 70 soal, kan masih 30 lagi nih. Saya kira saya kurang pas ya, kurang baik apabila saya meneruskan ini karena teman-teman tentu harus prepare ya, harus persiapan pulang, persiapan buka puasa ya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini teman sekalian ya. Nanti soal ini slide ini saya share. Kelihatannya belum di Google Drive belum ada ini yang ya, belum ada. bentuk PowerPoint nih. Belum ada ya Mas ya. Belum ada. Belum ada Mas Jabari ya. Jadi nanti saya bagikan di grup. Tadi ada beberapa koreksi, tolong waspada. Tapi saya akan nanti benerin dari sini ya. Saya benerin dulu baru saya share di grup. Baik. Baik ya Mas Jabari, teman-teman. Teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan dulu ya, tapi Baik. kita terbuka untuk diskusi baik di grup maupun mungkin mau apa percakapan japri atau apa ya misalnya ya. Kalau kita perlu diskusi ya di grup atau kalau kita butuh misalnya butuh waktu lagi untuk Zoom meeting misalnya kita akan selenggarakan kalau teman-teman masih membutuhkannya. Tapi sekiranya cukup teman-teman sekalian, teman-teman nanti coba simak modul-modul atau bahan tayang yang dipakai dalam apa bimbingan uji kompetensi ini disimak kalau ada tolong kumpulkan apa-apa yang mungkin perlu dibicarakan didiskusikan ya siapa tahu saya bisa membantu ya kalau misalnya saya belum bisa membantu ya saya akan bersama-sama kita akan sharing di sini cari penyelesaiannya atau cari jawabannya. Nah, saya sampaikan informasi teman-teman, besok rencana kita akan try out komprehensif ya. Teman-teman besok akan try out menggunakan LMS yang kami miliki, yang kami punya, LMS sederhana ya, Learning Management System, tapi sederhana ya. Yang penting bisa dipakai untuk try out teman-teman sekalian. Besok try outnya adalah komprehensif. Jadi soal-soal teman-teman ya, soal-soal itu yang kita kumpul itu soal-soal yang ada inilah yang nanti akan saya sajikan di tryout itu.
ada banyak soal, saya kumpulkan ada sekitar 300 atau 400, tapi nanti yang muncul, saya munculkan hanya 120 soal. Acak gitu ya. Bisa soalnya itu dari KBKR, bisa soalnya dari pembangunan keluarga, bisa soalnya nanti dari manajerial sosial kultural, atau mungkin dari pendataan, demografi, dan sebagainya. Jadi itu hanya eh, untuk mempersering ya kita bersentuhan dengan soal supaya kita apa nyaman saja ketika kita menghadapi soal-soal itu. Begitu ya, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah sampai tahap menyelesaikan pembelajaran ini. Besok rencana kita seharian teman-teman besok, mungkin dari siang teman-teman sudah bisa mencoba tryout-nya. Nanti mungkin malamnya kita bahas itu. Kita bahas mana soal-soal yang susah, sulit, kita bahas malam harinya. Atau kalau teman-teman besok baru bisa selesai, ya kita pembahasannya di waktu lain nggak apa-apa. Kita fleksibel luas ya buat teman-teman sekalian. Sebelum saya closing, teman-teman ada yang mau disampaikan, silahkan kalau ada usul saran, pendapat, atau mungkin ada ketidaknyamanan itu. Kalau ada. Karena ini kan belajar bersama ya Pak, Mas, Mbak sekalian, jadi tentu banyak kekurangan. Tapi kita ayolah bersama-sama untuk saling berbagi, sharing gitu. Baik, kalau tidak ada, atau mungkin sekarang belum ada Pak Bambang, mungkin nanti sore atau besok, oke nggak apa-apa, nanti sampaikan saja di grup WA, apa yang mungkin teman-teman perlu sampaikan, sampaikan saja. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian atas kerjasama, eh, saling sharing dan saling bantu ya dalam belajar materi-materi uji kompetensi ya. Dan mudah-mudahan ini akan membantu kesiapan. Jadi saya hanya memprediksi soalnya, terus membantu meningkatkan pemahaman dan tidak menjanjikan teman sekalian ya. Ini tergantung dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nanti teman-teman ini dipelajari enggak gitu. Hasil belajar ini dipakai enggak gitu. Nah, kalau dipelajari insya Allah sih teman-teman bisa lebih kuat ya menghadapi uji kompetensi penata KKB ya, baik ahli pertama, muda, dan maja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu besok malam ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, tidak berkenan, tidak sesuai harapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu besok teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.